Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 14-15 dan ayat 22-26. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetapi buah roh ialah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Galatia 5 ayat 14-15 dan ayat 22-26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, berbagi tanda kepedulian. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setiap pagi, pendeta muda itu berdoa meminta Allah memakai dirinya untuk memberkati seseorang hari itu. Seringkali, situasi yang dimintanya itu muncul dan hatinya pun senang. Suatu hari, saat beristirahat dari pekerjaan sambilannya, ia duduk di bawah sinar matahari bersama seorang rekan kerja yang bertanya kepadanya tentang Yesus. Pendeta itu pun menjawab pertanyaan rekan kerja itu apa adanya. Tidak ada khotbah, tidak ada perdebatan,
Ia berkata bahwa Roh Kudus membimbingnya untuk berbicara santai dengan cara yang terasa efektif tetapi penuh kasih. Ia juga mendapat teman baru, seseorang yang haus untuk belajar lebih banyak tentang Allah. Mengizinkan Roh Kudus memimpin kita adalah cara terbaik untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan hidup di bawah kendali Roh Kudus, pendeta muda itu mempraktikkan apa yang diperintahkan Petrus. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sekalipun kita menderita karena percaya kepada Kristus, perkataan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Roh-Nya senantiasa memimpin kita. Pada saat itu, hidup kita akan dapat menuntun orang lain kepadanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, gaya komunikasi apa yang Anda gunakan saat memberitahu orang lain mengenai Yesus. Bagaimana kesaksian Anda akan lebih efektif di bawah pimpinan Roh Kudus? Hal ini patut kamu ketahui. Membaca Galatia 5, kita cenderung memusatkan perhatian pada buah roh, yang harus diperlihatkan oleh setiap orang percaya. Namun, tidak kalah penting untuk memperhatikan juga bagaimana buah roh tersebut berlawanan dengan perbuatan daging. Rasul Paulus menyebutkan perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bandingkanlah perbuatan daging tersebut dengan buah roh, maka perbedaannya dalam kualitas hidup akan terlihat jelas. Perhatikan juga dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan daging yang mencakup kerusakan dalam aspek rohani, moral, dan relasi jika dibandingkan dengan hal-hal positif dalam hidup yang ditunjukkan oleh buah roh. Yang penting bagi kesaksian orang percaya di dunia, Paulus mengatakan bahwa semua perbuatan daging melanggar hukum Musa. Tetapi tentang buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbuat baik kepada semua orang. Hari ini kita akan membahas tema, berbuat baik kepada semua orang. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois, dan tidak punya kepedulian. Berbuat baik, terutama di tengah-tengah lingkungan kita adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk melakukannya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dengan berbuat baik, terang kita bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa kita di surga.
Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan kita menyiapkan jalan untuk kesaksian kita secara lisan. Perbuatan baik memberi kita hak untuk didengar. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Berbuat baik yang dimaksudkan ialah saling mengasihi, hidup dalam kendali roh, memimpin orang berdosa kembali ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban, dan juga berbuat baik dalam hal berbagi finansial, secara khusus untuk Galatia 6 ayat 9-10. Berbuat baik yang dimaksud dalam konteks memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, sosial, dan rohani. Namun ini yang perlu kita ingat, janganlah berhenti berbuat baik, sekalipun pandemi sudah berhenti. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, sosial, maupun spiritual. Kita tidak asal-asalan berbuat baik. Kita tidak sembarangan baik demi menyenangkan diri sendiri. Namun, kita peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang relevan dan strategis akan membantu sang pemberi bantuan dan lebih menguntungkan sang penerima bantuan. Dari perikope khotbah minggu ini, kita dapat belajar dari Paulus yang menuliskan beberapa prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus, yakni: pertama, kita harus mampu memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Kata "memimpin" artinya, tidak hanya memimpin seseorang yang salah untuk tahu jalan yang benar, tetapi sampai kepada tahap bahwa orang tersebut hidup di jalan yang benar dengan memiliki relasi kepada Kristus. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus kepada Kristus, memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Kedua, kita harus mampu bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya bukan hanya menanggung beban yang ada pada kita, melainkan lebih daripada itu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita, baik kepada sesama kita yang seiman, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, juga kepada sesama kita yang tidak seiman, karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Bertolong-tolongan artinya ada kegiatan serentak dari beberapa orang untuk mencapai tujuan saling melengkapi, saling membantu yang lemah dan kesusahan. Ketiga, kita harus mampu membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak mementingkan diri sendiri, sungguh sangat kontras dengan apa yang terjadi pada zaman ini, di mana orang-orang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Rela berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita. Jemaat mula-mula telah melakukan dan meninggalkan suatu teladan yang baik di dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Mereka rela berbagi makanan, bahkan yang mempunyai harta rela menjual hartanya dan dibagi-bagikan ke seluruh jemaat. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ciri hidup yang akhirnya menjadi kesukaan bagi semua orang, di mana orang lain merasakan berkat melalui hidup jemaat mula-mula, kiranya begitulah hidup kita. Namun dalam prinsip hidup yang benar yang dituliskan, Paulus juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan baik,
kita harus mewaspadai hal-hal berikut. Pertama, kita harus mewaspadai pencobaan. Seringkali ketika kita membantu orang yang lemah atau hidupnya salah, kita tidak sadar diri bahwa kita juga dulu adalah orang-orang yang demikian. Pada akhirnya menimbulkan pencobaan bagi diri kita sendiri yang berakibat pada dosa yang mungkin kesombongan pribadi karena telah bias mengubah hidup orang lain, atau mungkin terjerumus ke dalam kehidupan orang yang kita tolong. Mengubah hati manusia adalah pekerjaan Allah. Orang percaya hanya alat untuk menyadarkan manusia lainnya yang hidupnya melenceng dari jalan Tuhan. Kedua, kita harus mewaspadai menyangka diri lebih berarti atau penting. Kejatuhan orang percaya seringkali berada pada titik ini. Karena terlalu sering membantu orang lain, kita merasa diri kita dibutuhkan dan merasa diri kita ini penting bagi mereka, yang alhasil membuat kita jatuh pada memegahkan diri walau tidak diucapkan melalui bibir. Padahal kita adalah alat Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada sesama dalam dunia ini. Ketiga, kita harus mewaspadai bermegah atas orang lain. Menurut KBBI, bermegah suatu tindakan untuk membanggakan atau menyombongkan diri, atau berlaku ingin lebih megah dari yang lain. Kejatuhan membantu orang lain dengan hati yang tidak murni akan menimbulkan kesombongan dan membuat kita mungkin berpikir, karena kita orang lain bias tertolong, oleh karena itu, kita perlu menguji pekerjaan kita, apakah yang kita kerjakan dengan setulus hati atau tidak. Paulus menutup suratnya dengan menuliskan, jangan jemu-jemu berbuat baik, artinya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita diperlayakkan Allah untuk menyalurkan kasih-Nya, karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, berbuat baik kepada semua orang harus kita perjuangkan untuk diwujudkan. Rasul Paulus mengingatkan umat atau persekutuan orang percaya di Galatia untuk mulai dan semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan dari diri sendiri, dan tidak menunggu orang lain untuk melakukan lebih dahulu. Paulus juga menegaskan bahwa kasih persaudaraan seharusnya diperjuangkan untuk diwujudkan. Persekutuan orang percaya yang berisi teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, dan ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan atas kasih Tuhan. Kedua, berbuat baik kepada semua orang itu bersifat permanen, bukan temporer. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih,
Ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik, hingga waktu untuk menuai itu pun tiba. Ketiga, berbuat baik kepada semua orang bukanlah tugas atau beban. Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri. Bahkan Yesus mati agar kita dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita patut dipenuhi dengan rasa syukur, bangga, dan sukacita dapat menjalani kehidupan penuh perbuatan baik. Karena itu, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Pernyataan tersebut berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia pada abad pertama Masehi. Latar belakang tulisan ini adalah respons Paulus terhadap ajaran-ajaran salah yang muncul di antara jemaat-jemaat tersebut. Dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Di sini, merdeka merujuk pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat yang menjadi titik sentral ajaran Paulus. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada pemenuhan hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus. Namun, Paulus juga memberikan peringatan penting kepada jemaat-jemaat tersebut. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, mereka tidak boleh menggunakan kemerdekaan mereka sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, dosa mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar kehendak Allah. Sebaliknya, Paulus menyerukan agar mereka melayani satu sama lain dengan kasih. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan saling melayani dalam kasih sesama umat Kristen. Paulus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kesempatan untuk melakukan keinginan daging, tetapi untuk mengasihi dan melayani sesama dengan belas kasihan. Dalam konteks surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, pernyataan ini mungkin merupakan respons Paulus terhadap para pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang mengikat dan menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus menekankan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dilandasi oleh kasih. Pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 mengingatkan para pembaca agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama dengan penuh kasih. Tujuan penulis kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus, dalam menyatakan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kebebasan Kristen. Paulus ingin menjelaskan bahwa kebebasan yang diberikan melalui iman kepada Kristus tidak berarti bahwa orang-orang Kristen boleh hidup dalam dosa atau menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Pernyataan ini ditujukan untuk menghadapi situasi di mana ada pengajaran yang keliru di antara jemaat-jemaat di Galatia yang menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat utama keselamatan,
Paulus berusaha memperbaiki persepsi tersebut dan mengajarkan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dijalankan melalui kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka dipanggil untuk merdeka, bukan hanya dari hukum Taurat, tetapi juga dari kuasa dosa. Namun, Paulus menegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan panggilan untuk melayani dan saling mengasihi. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan melayani sesama dengan kasih, sebagai bukti dari iman yang hidup. Jadi, tujuan dari pernyataan Paulus ini adalah untuk mengingatkan umat Kristen di Galatia, dan juga bagi pembaca saat itu dan sekarang, agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi menggunakannya untuk hidup yang benar dan saling melayani dengan kasih. Hal ini menegaskan pentingnya kasih sebagai buah roh dan cara praktis untuk menjalani kebebasan Kristen dengan bertanggung jawab. Pernyataan penulis kitab Galatia dalam Galatia 5 ayat 13 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, panggilan untuk merdeka. Penulis mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan melalui iman kepada Kristus. Kebebasan ini mengacu pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat dan kuasa dosa yang mengendalikan kita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus memberikan kebebasan spiritual yang penting. Kedua, menjaga dari penyalahgunaan kemerdekaan. Penulis memberikan peringatan agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan daging kita yang jahat. Hal ini menuntut kita untuk hidup dengan bertanggung jawab dan mengekang keinginan daging kita. Ketiga, pelayanan dan kasih. Penulis mengingatkan kita untuk saling melayani dan mengasihi sesama umat Kristen. Sebagai orang yang hidup dalam kebebasan Kristus, tugas kita bukanlah mengutamakan diri sendiri atau mempergunakan kemerdekaan kita untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memberikan kasih kepada sesama. Pelayanan dan kasih ini merupakan tanda nyata dari iman yang hidup dalam kebebasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan Kristen tidak boleh disalahgunakan atau direduksi menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kebebasan ini harus dijalani dalam tanggung jawab dan diarahkan oleh kasih dalam pelayanan kepada sesama. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menggunakan kebebasan kita dalam Kristus dan bagaimana kita dapat melayani dan mengasihi orang lain secara nyata. Apa yang Alkitab katakan tentang tidak mementingkan diri sendiri? Mari kita jawab. Karakteristik tidak mementingkan diri sendiri adalah salah satu sifat terpenting yang dimiliki setiap orang Kristen. Hal ini sangat penting sehingga Yesus berkata bahwa perintah Allah yang terpenting kedua adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus tidak menciptakan hukum baru di sini. Dia hanya menyetujui dan menguraikan hukum perjanjian lama. Yakobus menyebut hal ini sebagai hukum kerajaan, untuk menekankan nilai tertingginya bagi Allah. Yesus berbicara banyak tentang sikap tidak mementingkan diri sendiri selama pelayanannya di dunia.
Dalam khotbah di bukit, dia melampaui apa yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai tidak mementingkan diri sendiri, membantu teman, melayani pasangan, merawat anak yang sakit, dan sebagainya. Yesus memperluas sikap tidak mementingkan diri sendiri, jauh melampaui harapan normal. Kita harus mengasihi musuh kita, bahkan, dan berdoalah bagi para penganiaya kami. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi teman atau pasangan itu mudah. Bahkan orang yang tidak beriman pun melakukan hal itu. Orang Kristen diharapkan mengasihi yang tidak patut dicintai. Karena dengan cara inilah kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang memberikan berkat kepada semua orang. Memang sulit untuk mengesampingkan rasa sakit hati dan hati yang terluka, tapi itu adalah bagian dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Seperti dalam banyak bidang lainnya, Yesus adalah teladan utama dalam sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dengan datang ke dalam dunia ini, Ia menjadikan dirinya tiada, dan mengambil ke dalam dirinya kodrat seorang hamba. Sekarang, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki pola pikir yang sama. Yesus datang bukan demi kepentingannya sendiri, melainkan demi kepentingan kita. Dia datang untuk melayani kita dan mati untuk kita. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Secara manusiawi, Yesus menyerahkan kehendaknya demi kehendak Allah, dan ini adalah hal penting lainnya. Tidak mementingkan diri sendiri mencakup lebih dari sekadar mendahulukan orang lain. Itu adalah mengutamakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis mengenai Yesus, Ia harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil. Lebih banyak tentang Tuhan, lebih sedikit dari kita. Sikap tidak mementingkan diri sendiri diilustrasikan dengan baik dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ditemukan dalam Lukas 10 ayat 29-37. Berkisah tentang seorang pria asal Samaria yang bertemu dengan korban perampokan. Orang Samaria merasa kasihan terhadap orang ini, yang ditelanjangi, dipukuli, dan dibiarkan mati. Orang Samaria segera menunda rencananya dan merawat luka orang tersebut. Orang Samaria tidak hanya memberikan waktu dan simpatinya tanpa pamrih, namun ia juga memberikan harta miliknya tanpa pamrih. Orang Samaria menempatkan orang yang terluka itu di atas hewan peliharaannya, membawa orang tersebut ke penginapan, dan merawatnya di sana. Keesokan harinya, orang Samaria membayar pemilik penginapan sejumlah uang yang cukup untuk beberapa hari lagi di penginapan, dengan janji untuk kembali dan membayar sisa hutangnya. Kisah Yesus mengungkapkan orang Samaria yang tidak mementingkan diri sendiri dalam banyak hal. Dia mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri dan berusaha keras untuk memberikan kebaikan kepada orang asing yang babak belur. Tidak mementingkan diri sendiri bertentangan dengan sifat manusia. Itulah sebabnya menjadi tidak mementingkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada menjadi egois. Adalah wajar untuk peduli pada diri sendiri, dan kita didorong untuk berpikir egois dari semua sisi. Namun, orang Kristen setiap hari harus mengindahkan kata-kata Rasul Paulus, "Aku telah disalibkan bersama Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah,
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak ada orang percaya, tua atau muda, yang dapat menjalani kehidupan tanpa pamrih, tanpa terus-menerus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dialah sikap kita dapat diubah dan dibentuk menuju perilaku yang tidak egois. Jika Kristus benar-benar tinggal di dalam batin kita dan kita tetap sejalan dengannya, kita akan mendapati diri kita mengidentifikasi diri kita dengan, alih-alih mengagumi, orang Samaria yang baik hati. Hidup menurut daging atau roh, Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Hidup adalah pilihan, kita yang menentukan. Kita mau hidup menurut daging atau roh terserah. Setiap pilihan punya konsekuensi. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Jika memilih hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Mungkin kita bingung mau pilih mana. Sebelum menentukan mana yang hendak dipilih, ada baiknya kita mempelajari hidup menurut daging dan roh. Pertama, hidup menurut daging. Hidup menurut daging lebih gampang dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut roh Allah. Hal ini disebabkan karena keinginan daging lebih nikmat di bumi dibandingkan keinginan roh. Manusia juga masih hidup dalam daging dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Tabiat-tabiat daging sudah ada di dalam diri manusia, sehingga hal itu yang menyebabkan orang percaya sulit untuk hidup menurut roh Allah. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging, misalnya materi, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 berkata keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan. Semuanya keinginan daging ini mengarah kepada maut, yaitu kematian yang bersifat kekal. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Perseteruan artinya perlawanan dengan hukum Allah. Keinginan daging ini tidak berhubungan dengan hukumnya Allah. Hidup dalam hukum Allah adalah kekal, sedangkan hidup dalam daging adalah kematian. Kedua, hidup menurut roh Allah. Hidup menurut roh Allah artinya roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian, namun akhirnya roh Allah itu menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang fana. Manusia yang sudah hidup dalam roh Allah, pasti mereka memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri seseorang yang mengalami roh Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Allah merupakan salah satu bukti mereka milik Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus yang nyata.
Jika seseorang ingin hidup menurut roh lebih lagi, maka mereka harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Gelar sebagai anak Allah diberikan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah menjadikan mereka anak Allah. Setiap orang yang hidup dalam Roh Allah, mereka selalu berseru kepada Allah dan mereka pasti mengatakan ya, Aba, ya Bapa. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka bersaksi bersama-sama dengan roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jika kita perhatikan kata "akan" yang terdapat pada nas hari ini, maka kita akan menemukan sebuah proses. Keputusan kita untuk hidup menurut daging tidak akan langsung membuat kita mati, tetapi perlahan tapi pasti hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan dan pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita dengan banyak air mata. Sebaliknya, ketika kita memutuskan hidup menurut firman Tuhan, tidak serta-merta kehidupan kita langsung baik. Semua ada prosesnya. Namun yang terbaik, jauh lebih menyenangkan jika kita mengetahui bahwa ujung dari jalan yang kita tempuh adalah sesuatu yang baik. Karena itu, pilihlah dengan bijak kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Pilihlah kehidupan yang menuntun kita kepada jalan-jalan yang sesuai firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Perkataan Paulus ini perlu kita cermati dengan baik, hiduplah oleh Roh. Kalimat tersebut dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat pneumati peripateite. Kalimat tersebut diartikan sebagai berjalanlah oleh atau dengan atau dalam roh. Kata oleh adalah untuk menandai seseorang itu hidup kepada, bagi, untuk, dan dengan Roh Kudus. Artinya seseorang itu adalah pelaku dari sebuah tindakan yang seharusnya dia lakukan dengan segenap hati. Latar belakang Paulus menuliskan surat ini adalah karena keprihatinan Paulus atas berbaliknya jemaat Galatia dari iman Kristen sebagai pedoman hidup kepada hukum Taurat yang sudah dicampur dengan tradisi-tradisi, bahkan lebih daripada itu mereka menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikat bukan Allah. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah makna dengan hidup oleh Roh? Untuk menjawab ini kita harus melihat landasan firman Tuhan untuk tema tersebut diambil dari Galatia 5 ayat 16-26. Ketika kita membaca teks tersebut, maka kita menemukan bahwa Rasul Paulus mengulang sebanyak 2 kali tentang hidup oleh Roh. Bagian yang pertama, kita temukan dalam Galatia 5 ayat 16b. Rasul Paulus menulis dalam nada perintah, hiduplah oleh Roh. Kalimat tersebut dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat pneumati peripateite. Kalimat tersebut diartikan sebagai berjalanlah oleh atau dengan atau dalam Roh. Kalimat perintah peripateite berasal dari kata dasar peripateo. Rasul Paulus acap kali memakai kata tersebut dalam tulisan-tulisannya. Itu dilakukan karena Rasul Paulus memberikan penekanan-penekanan khusus, yaitu 1. Setiap orang yang hidup oleh Roh menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Maksudnya ialah bahwa hidupnya memperlihatkan suatu progres atau kemajuan yang signifikan. Berjalan di sini bukanlah berjalan di tempat, apalagi berjalan mundur, melainkan berjalan maju. Artinya, seseorang yang hidup oleh Roh
semestinya bergerak maju dalam keimanannya dan dalam kehidupan kerohaniannya. 2. Mengelola dan mengontrol diri sendiri. Jadi, berjalan, yang Paulus maksudkan bukanlah berjalan karena dorongan faktor luar, melainkan sepenuhnya karena kesadaran diri sendiri. Dengan demikian, seseorang yang hidup dalam roh bergerak atas dasar kesadaran sendiri, termasuk kesediaan untuk dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus. Untuk mengimbangi hidup seperti ini, maka peran Roh Kudus adalah memimpin, dalam pengertian ageste, yang berakar dari kata ago. Pengertian ago di sini yaitu mengarahkan atau mendampingi dengan memberikan pengaruh yang terkadang bersifat desakan. Jadi, sebagai orang percaya, kita perlu menundukkan ego kita di bawah kendali Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus bertindak seperti guru atau panglima dalam hidup kita. Bagian yang kedua, muncul pada ayat 25a, hidup oleh roh, diterjemahkan dari teks Yunani. Zomen penemati. Kata zomen berakar dari kata zao merujuk pada hidup yang baik dan teratur. Karenanya, peran Roh Kudus digambarkan dengan kata memimpin. Secara harfiah, kata ini berarti berjalan dalam iring-iringan yang teratur. Artinya, sebagai orang percaya, kita cukup mengikuti arah dan menjaga diri kita agar tidak keluar dari barisan yang ada. Dari kedua frasa di atas, maka jelaslah bahwa hidup oleh roh berbicara tentang proses kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, baik dalam proses pembentukan ke arah yang lebih baik, maupun dalam proses memelihara keteraturan hidup kita. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Rasul Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus." Setiap orang yang telah bertobat dan dibaptis, maka ia telah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi, baptisan bukanlah ukuran seseorang telah menerima Roh Kudus, melainkan dibutuhkan pertobatan. Dalam bahasa Yunani, bertobat menggunakan kata metanoeo, yang secara harfiah berarti mengalami perubahan pikiran. Cara berpikir seseorang menentukan sikap dan perilakunya sehari-hari. Karena itu, pertobatan yang paling hakiki adalah bagaimana kita mengalami perubahan paradigma dengan memiliki cara berpikir seperti Kristus. Sebab, jika perubahan sikap dan perilaku kita hanya didorong oleh ketakutan akan hukuman atau neraka, maka fungsi dan peran gereja tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi pada zaman Yesus. Mereka bertindak dengan cara menakut-nakuti umat jika umat tidak mau tunduk dan patuh pada hukum Taurat. Model pendekatan seperti ini tidak disukai oleh Yesus, sebab tidak mendorong umat untuk menyadari pentingnya perubahan sikap dan perilaku itu. Karena itu, Yesus melakukan pendekatan melalui penyadaran, yang membutuhkan respon pikiran yang matang dari kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Roh Kudus, saat aku memberitahu orang lain mengenai Yesus, tuntunlah aku untuk berbicara dengan kasih-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.